Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang menghantar kami di pagi yang indah ini. Firman Tuhan hendak menyapa kami, biarlah Roh-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami mengerti dan mampu menjadi pelaku firman-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi melalui renungan pagi, yaitu Yohanes 3 ayat 35 dalam bahasa Batak. Naholum do rohani amai di anaki, nau dilehot do salhutna tutanganna. Dalam bahasa Indonesia, Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita tidak hanya menerima, tetapi juga kita belajar untuk memberi. Memberi dan menerima merupakan dua hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia. Karena itu juga merupakan buah dari kasih atau iman. Jadi orang yang beriman harus bijak berpikir dan juga berperilaku, karena dia sudah mengenal Yesus itu di dalam dirinya sendiri, sehingga dia tidak menahan kebaikan, tidak merencanakan kejahatan, dan tidak iri, serta tidak mengikuti orang yang bebal. Itulah yang kita lihat dari Yohanes Pembaptis
dia diagungkan, tetapi dia mengenal dengan jelas siapa itu Yesus itu. Yesus yang akan datang itu. Sekalipun dia diagungkan, sekalipun dia dibesarkan, tetapi dia mengenal siapa Yesus yang akan datang itu, dan Yohanes mengenal siapa dirinya. Justru dia mengatakan, "Aku bukan Yesus dan aku bukan Mesias itu, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya." Itulah suatu kesaksian dari Yohanes. Dia mengatakan dalam Yohanes 3 ayat 30 demikian, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Itulah satu kesaksian atau ungkapan dari Yohanes Pembaptis. Ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Yohanes mengenal kasih Allah itu penuh dengan pengorbanan, seperti Bapa terhadap anaknya, penuh dengan pengorbanan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kesaksian kita tentang Yesus itu di tengah-tengah kehidupan kita? Jadi kita juga harus mengenal dengan iman kasih Allah itu adalah sumber kehidupan di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih Allah itu adalah sumber kehidupan bagi orang percaya, bukan untuk mematikan, tetapi menghidupkan. Itulah kasih Allah itu yang digambarkan melalui firman hari ini, yaitu menghidupkan. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan. Itulah kasih Allah itu, memberikan kehidupan bagi orang percaya. Jelas, jadikanlah kasih sebagai gaya hidup, bukan paksaan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikanlah kasih Allah itu sebagai gaya hidup, bukan menjadi paksaan bagi orang yang beriman. Jelas dikatakan dalam Yohanes 3 ayat yang terakhir, dikatakan, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi jadikanlah kasih Allah itu merupakan sumber kehidupan, gaya hidup orang beriman, bukan
menjadi paksaan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.